Shalom teman-teman, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Langsung bersyukur kita masih diberikan waktu untuk kita boleh menyembah Tuhan, walaupun di dalam ibadah sekolah minggu melalui online ini. Biarlah Losa ingin kalian menyingkirkan semua yang mengganggu konsentrasi kalian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya, berikan hati kalian, pikiran kalian untuk kalian boleh menyembah Tuhan. Baik, kita akan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Mari kita mengangkat pujian ini. Baik, kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami menikmati hari ini. Biarlah ibadah kami hari ini boleh berkenan di hati Tuhan dan boleh menyenangkan Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, kita angkat pujian sekali lagi dari videonya Losa Silo, ya. Jagalah hatimu terhadap dosa dengan gerakan. Mari kita memuji Tuhan. Jagalah hatimu terhadap
Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, berikan kami konsentrasi yang baik, sehingga firman Tuhan boleh sungguh tertanam di hati kami, tidak dicuri oleh iblis. Benih firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami, dan pada akhirnya bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam satu tema pada pagi hari ini, ya, Lose berikan untuk kalian, New Normal, New Life. Ya, namun sebelumnya kita memuji Tuhan sekali lagi. Ya, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Tuhan mengubah kita. Mari kita mengangkat pujian ini. Baik, teman-teman. Ya, kita akan mendengarkan satu cerita firman Tuhan yang mungkin kalian juga sering kali mendengarnya. Ya. Di Yerusalem pada waktu itu ada penganiayaan. Orang-orang percaya dianiaya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus dibunuh. Dan salah satunya yang sering kita dengar dalam firman Tuhan dalam renungan yang ada, salah satu tokoh yaitu Stefanus, yang matinya diapakan yuk? Ya, dilempar oleh batu. Teman-teman, siapa biang keroknya di situ? Biang keroknya adalah Saulus. Saulus ini memang jahat sekali. Dia sampai masuk ke rumah-rumah mencari orang yang percaya kepada Yesus. Kamu percaya Yesus? Dibunuh. Kamu percaya Yesus? Dibunuh. Rumahnya dibakar. Nah, Saulus tidak suka para pengikut Yesus. Semakin lama pengikut Yesus ini semakin bertumbuh, berkembang. Tapi dia tidak suka. Ya. Dan jemaat ini dibantai semua. Dan yang paling terlihat dalam cerita ini adalah
Stefanus. Tapi lihat, Stefanus tetap percaya kepada Yesus. Ya. Saat itu Saulus dengan hati yang sangat panas. Kenapa ya orang-orang yang percaya kepada Yesus ini semakin bertumbuh, berkembang? Dia dengar juga perkembangannya para pengikut Yesus ini sampai ke Damsyik. Ya. Damsyik pada waktu itu juga banyak sekali mereka yang percaya kepada Yesus. Nah, mulai dia sudah Saulus bilang begini, dia langsung menghadap imam besar. Imam besar, tolong kamu berikan saya surat kuasa deh. Kita basmi semua para pengikut Yesus yang ada di Damsyik ini. Saya minta surat kuasa dari kamu. Supaya perlakuan yang saya ini ya paling tidak resmilah begitu. Kamu kasih surat kepada saya. Wah, diberikan ya sama imam besar. Mulai dia mengajak beberapa teman yang mendukung Saulus, yang juga tidak suka kepada pengikut-pengikut Yesus. Dalam perjalanannya dia ke Damsyik, ya, mau hampir sampai di kota itu, teman-teman tahu, tiba-tiba ada cahaya yang terang sekali. Ceng! Saulus akhirnya dia jatuh dari kudanya, ya. Dan ada beberapa teman yang lain juga. Dia jatuh dari kudanya, dia silau sekali. Cahaya apa ini? Cahaya apa ini? Langsung ada suara dari langit yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, karena dia silau, dia bilang gini, siapa engkau? Tuhankah? Dibilang begitu. Siapa engkau? Saulus tidak bisa melihat karena cahayanya terang sekali yang menyilaukan matanya. Langsung suara itu berkata lagi, benar, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Wah, teman-teman yang dia bawa, Saulus ini, dia mendengar suara itu tapi dia tidak melihat ada orang di situ. Ya. Mulai Saulus berdiri ya karena dia jatuh dari kudanya karena melihat cahaya itu. Dia berdiri ya. Waktu dia berdiri, dia tidak bisa melihat apa-apa. Saya buta. Saya tidak bisa melihat. Saya buta. Dia kucek-kucek matanya. Saya tidak bisa melihat. Teman-teman yang ada di samping juga kaget. Betul, kamu tidak bisa melihat? Iya, saya tidak bisa melihat. Waduh. Akhirnya Saulus dibawa pergi ke Damsyik, ke kota Damsyik. Ya. Di situ dia ditaruh di salah satu rumah, yang bernama rumahnya Yudas, ya, rumahnya Yudas. Tapi ini bukan Yudas Iskariot, ya. Selama 3 hari dia tidak bisa melihat. Selama 3 hari itu pun juga Saulus tidak bisa makan dan minum. Nah, teman-teman, di satu tempat di Damsyik itu juga, di kota Damsyik itu juga ada satu tempat, di situ ada seorang hamba Tuhan namanya Ananias. Nah, waktu itu Ananias ini bermimpi, ya. Bermimpi dan dikatakan di situ Tuhan berkata kepada Ananias, Ananias, pergilah kamu ke jalan lurus, ya, ke rumahnya Yudas. Nanti kamu di situ akan menemui seorang yang bernama Saulus. Ananias kaget ya. Langsung dia bilang begini, Tuhan, saya dengar orang ini, si Saulus ini,
orang yang paling jahat, orang yang membunuh orang-orang yang mengikut engkau. Kenapa saya harus temui dia? Begitu. Tuhan berkata lagi kepada si Ananias ini, pergilah, karena orang ini akan menjadi alat pilihanku. Ananias terkaget ya. Ananias diam, merenung akan perkataan Tuhan Yesus. Dia pingin sebenarnya dia tidak mau pergi, Ananias ini. Karena dia sudah tahu sekali Saulus ini adalah pembunuh orang-orang percaya. Sedangkan Ananias adalah orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Jangan-jangan nanti waktu saya di sana saya juga dibunuh. Ananias menguatkan hati dia. Tuhan yang menyuruh saya, pasti Tuhan juga yang melindungi saya. Dia pergi. Ananias pergi ke jalan lurus dan dia menemui Yudas yang ada di dalam rumahnya. Nah, pada waktu dia tiba di rumahnya, dia ketok-ketok. Shalom. Ya, dia bilang gitu. Langsung dia masuk. Yudas, apa kabar? Gini. Tiba di situ, dia lihat. Yudas bilang. Dan dia langsung melihat di situ ada Saulus. Saulus berdiam. Saulus tidak bisa makan dan minum selama 3 hari. Dia mendengar suaranya Ananias. Ya, baru Ananias bilang, Saulus, Tuhan sudah menemui kamu di dalam perjalanan. Saatnya Tuhan menolong kamu, menyembuhkan kamu. Pada waktu Ananias ngomong seperti itu, dengan berkat yang diberikan kepada Saulus pada waktu itu, seperti ada sesuatu yang gugur, yang jatuh dari matanya si Saulus ini. Langsung tiba-tiba, kok jadi terang lagi? Wah, jadi terang lagi. Mulai disitulah dia melihat satu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dia senang sekali Tuhan boleh menyembuhkan dia. Ananias menjadi alat Tuhan untuk memberkati dan menolong Saulus pada waktu itu. Teman-teman, tahu ya, setelah matanya sudah bisa melihat, Tuhan ubahkan si Saulus ini. Tuhan ubahkan si Saulus ini menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Akhirnya namanya dipanggil menjadi Paulus. Ya, tapi memang pada waktu itu mereka masih mengenali nih Saulus. Namanya dia Saulus, dia penganiaya jemaat. Tapi dalam proses waktu, dia masih tinggal beberapa hari di rumahnya si Yudas. Nah, ada persekutuan-persekutuan orang percaya. Si Saulus ini masuk di dalamnya, ikut bersekutu bersama-sama, bersaksi, bercerita tentang kebaikan Tuhan. Tapi orang-orang yang pada waktu itu, yang ada di Damsyik, orang-orang percaya yang pada Yesus yang ada di Damsyik, melihat Saulus, kaget. Bukankah dia ini si Saulus yang menganiaya dan membunuh anak-anak Tuhan? Semuanya pada gelisah. Saulus meyakinkan bahwa dia sudah dipanggil Tuhan. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Teman-teman, seorang penganiaya anak-anak Tuhan, Tuhan ubahkan. Tuhan bisa merubah segala sesuatunya untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak bisa mengubahkan kalian. Malasnya kalian pergi ke gereja, malasnya kalian memuji Tuhan, masa bodohnya kalian terhadap ibadah sekolah minggu, Tuhan bisa ubahkan.
Asal kalian mau membuka hati. Seperti halnya si Saulus ini. Pada waktu gugur dari matanya dan dia akhirnya melihat lagi. Dia membuka hatinya kepada Tuhan. Dia mempersilahkan Tuhan hadir dan masuk ke dalam hatinya. Tuhan ubahkan dia. Dan akhirnya si Saulus menjadi alat Tuhan yang luar biasa di sini. Nah, disitulah pada akhirnya Saulus menjadi alat Tuhan yang luar biasa di dalam pelayanannya. Teman-teman, Losa yakin kalau Tuhan bisa mengubahkan Saulus, pasti dia bisa mengubahkan kalian juga. Ya, yang penting kalian mau. Kalau kalian tidak mau, masa bodoh sama Tuhan, cuek sama Tuhan, ya, tidak mau ke sekolah minggu, tidak mau ke kelompok kecil, biarin aja, begitu ya. Tuhan mampu mengubahkan kalian. Tuhan mampu merubah kalian menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Ya, baik. Lose ingin kalian membuka firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita, ya, ayat hafalan kita. Ayat hafalannya terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Coba buka Alkitab kalian, ya. Karena mungkin laptop atau HP lagi dipakai nih untuk beribadah. Nah, sekarang pegang Alkitab kalian. 2 Korintus 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, kalian boleh menghafalnya dan juga nanti akan memberikannya kepada kelompok kecil kalian untuk bisa menceritakan bahwa saya sudah hafal firman Tuhan ini, ya. Dan berikutnya Losa akan memberikan satu aktivitas, ya, aktivitas. Aktivitasnya begini. Ceritakan sifat jelekmu yang sudah kamu tinggalkan. Ya, begitu ya. Ceritakanlah sifat jelekmu yang sudah kamu tinggalkan. Cerita jeleknya itu apa? Ya, cerita jeleknya mungkin saya yang jadi malas sekarang jadi rajin. Ya, begitu ya. Saya yang biasanya melawan orang tua sudah tidak melawan orang tua lagi. Begitu ya. Nah, kalian bisa ceritakan itu baik melalui video, melalui tulisan, atau melalui gambar. Ya, nah ini aktivitasnya. Jangan lupa ya. Nah, kalian kerjakan dan kalian nanti bisa share di kelompok kecil kalian. Ya, baik teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan berdoa untuk yang berulang tahun dan yang setia di dalam juga mengerjakan aktivitas-aktivitas yang ada dan yang memberikan persembahan. Ingat, yang juga memberikan melalui celengan-celengan, ya. Baik, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah sungguh Tuhan berkati kami dan kami betul-betul mau diubahkan oleh Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan ini dengan baik, dengan setia. Dan kami ingin Tuhan bisa memakai kami menjadi alat Tuhan untuk menceritakan kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang minggu ini juga berulang tahun. Biarlah mereka semakin juga melihat kebaikan Tuhan, semakin juga bertumbuh dan semakin mencintai Tuhan. Dan biarlah di usia yang baru, mereka juga semakin dewasa di dalam Tuhan. Teman-teman kami yang setia juga mengerjakan aktivitas-aktivitas dari sekolah minggu, biarlah Tuhan tetap memberikan mereka semangat, memberikan mereka juga sukacita untuk mengerjakannya. Dan kami berdoa biarlah kegiatan-kegiatan aktivitas ini boleh sungguh-sungguh, boleh memberikan juga semangat dan juga perubahan untuk kami semakin juga mengerti dan memahami firman Tuhan
yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, serta kami menyerahkan persembahan yang kami tadi berikan. Biarlah persembahan ini boleh sungguh-sungguh Tuhan bisa pakai menjadi alat Tuhan. Tuhan bisa pakai untuk perkembangan pelayanan dari gereja kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur serta menyerahkan kehidupan kami hari ini. Biarlah kehidupan kami hari ini boleh menyenangkan Tuhan, boleh memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai di sini ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.